Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat kesempatan dan kesehatan yang diberikan pada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita warga persaudaraan Setia Trate cabang 64 Makassar beserta adik-adik siswa dan saudara yang hadir semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kang Mas Raden Murjoko selaku Ketua Umum Pusat Persaudaraan Setia Trate Pusat Madiun beserta rombongan yang saya hormati. Untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama acara ini yang beragama Nasrani bisa menyesuaikan. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua adalah sepatah kata dari Ketua Cabang Persaudaraan Setia 64 Makassar, Kamas Sudadi, kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita sama-sama seluruh warga persaudaraan Setia Hati Trate mengucapkan puji syukur atas nikmat dan karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita semua malam ini yang sangat bahagia. Kita beri kesempatan ketemu Ketua Umum dari Pusat Madiun. Yang kami hormati Kang Mas Murjoko selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Trate Pusat. Yang kami hormati Kang Mas Tono selaku Sekretaris Umum Pusat. Yang kami hormati Kang Mas Sukrianto selaku tim LHA Lembaga Hukum Advokasi. Yang kami hormati Kang Mas Dadi selaku Ketua Cabang 064 Makassar. Kang Mas Akasa, Dewan Cabang Pinrang, Kang Mas sesepuh kami, Mas Harsono, Mas Marimin, Mas Badarto, Kang Mas Ismail dari Cabang Takalar. Takalar menika dari Makassar 1 jam Mas, arah ke selatan. Sementara dalam perjalanan dari Cabang Jinibuntu, Bantaeng, Pinrang, insya Allah nanti hadir. Dulur-dulur semua, ketua-ketua ranting yang ada dari cabang Makassar, dari cabang Gua, Muda Milenial Makassar, dan dulur-dulur warga yang hadir pada malam hari ini. Dan tak lupa pula Mas Eko, Pascal selaku dan Panter beserta jajarannya, Sohibul Bait, Mas Munanto, penanggung jawab di Talu. Pertama dan utama tentu mari sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka langsung dengan beliau Kang Mas Murjoko selaku Ketua Umum Pusat. Terakhir beliau kesini di saat pengesahan Makassar tahun berapa itu, yang waktu ada COVID. Nah, berarti hampir
tahun. Kalau beliau Kang Mas Tono hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun, bayangkan. Terakhir saya ketemu 2003 pengesahan di Goa. Jadi dulur-dulur yang pengesahan 2003 pasti lupa. Karena beliau sendiri juga lupa. Hampir 20 tahun baru ke Makassar kembali. Kalau sebelahnya ini warga asli Makassar sebenarnya, tapi berkiprah di Madiun. Beliau Mas Sukriyanto ini asli Maros, ngerti Mas? Itu Daeng gitu kan. Daeng apa? Ini asli Maros aslinya, tapi tua di sepuh di Madiun. Beliau berada di tim LHA, sehingga sengketa perdata pidana ya beliau yang membidangi lembaga hukum advokasi. Yang kedua, tentu kami ucapkan banyak terima kasih Kang Mas Murjoko, Kang Mas Tono, Kang Mas Sukriyanto yang jauh-jauh dari Lampung kemarin, kemudian pagi tadi terbang transit sehingga malam ini bisa bersama kita, dan besok pagi jam 5 harus sudah di bandara, kemudian minggu harus kembali lagi ke Madiun. Jadi bersyukurlah kita ini bisa bertatap langsung dengan beliau, dan kami selaku mewakili Kang Mas Sunarji, ini ujian Mas, ujian pidato katanya. Kalau materi siswa ada ujian pidato, ini kita ngetes ingatan Mas, mugi-mugi dilulus ini, mugi-mugi lah ini siswa ini namung sami'na wa ta'na mawat. Yang berikutnya tentu saya ucapkan banyak terima kasih dulur-dulur yang di Makassar. Hanya tempo sehari saja lintas Sulsel bisa berkumpul, karena dawe panjenengan kemarin Kang Mas Ketum dia besok transit di Makassar. Mbok menawi ada waktunya Mas bisa ketemu adik-adik. Oh siap. Dan lintas Sulsel terutama Makassar menyambut dengan baik. Mas Narji, Mas Dadi siap Dik, Mas Parjo siap. Kita ini hanya siap dan siap. Kalau tidak siap bukan Esa Terate, siap. Karena Esa Terate itu adalah perguruan yang dikelola secara organisasi. Jadi kita harus sami'na wa ta'na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, bersama saya yaitu di sebelah kiri saya ini Mas Insinyur Tono Suharyanto sebagai Sekretaris Umum Pusat, dan di sebelah kirinya ini Kang Mas Sukriyanto SHMH. Beliau ini adalah Ketua Tim Hukum ya, Tim Kuasa Hukum Pusat yang menangani permasalahan hukum yang ada di pusat ini. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, saya juga mengucapkan terima kasih atas doa restu dan dukungan dari seluruh keluarga besar Esa Terate kepada tim hukum kita yang dikomandani oleh Mas Sukri ini telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sangat menggembirakan bagi kita, yaitu antara lain masalah hak merek atau hak kekayaan intelektual atau hak paten yang beberapa tahun yang lalu ini digugat oleh pihak lain, namun alhamdulillah putusan terakhir yaitu putusan dari Mahkamah Agung sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap bahwa hak merek, logo dan nama Esa Terate ya, itu sudah resmi menjadi milik kita, sah ya. Selanjutnya yang kedua, saudara sekalian, kita di Esa Terate ini
yang kita bangun adalah rasa persaudaraan, di mana persaudaraan yang dibangun di Desa Trate adalah persaudaraan yang tumbuh dari hati ke hati, persaudaraan yang tulus, persaudaraan yang ikhlas, persaudaraan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan kita masing-masing, apakah itu suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, kekayaan, tidak. Sehingga harapan kami, maka rasa persaudaraan ini harus kita utamakan. Sebagaimana yang tersirat dalam mukadimah atau pembukaan di dalam anggaran dasar rumah tangga, bahwa sekedar syarat bentuk lahir disusunlah organisasi. Artinya apa? Organisasi ini sekedar memenuhi syarat lahiriah untuk noto, yaitu kumpulan kita atau persaudaraan kita ini. Tahun ini kita bersyukur sekali, kita masih diberi keselamatan, kesehatan, umur panjang. Mudah-mudahan bisa menyaksikan, bisa merasakan, dan bisa menikmati di mana pada tahun ini kita keluarga besar Desa Trate telah genap berusia 100 tahun atau 1. Kemudian yang kedua, bidang organisasi juga menyelenggarakan satu kegiatan yang mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang sangat monumental, yaitu melaksanakan kegiatan kirab budaya Nusantara. Nah, ini saya sampaikan, kegiatan kirab budaya Nusantara ini intinya setiap cabang nanti harus mengambil yaitu tanah, segenggam tanah, dan kira-kira sebotol atau 300 mili lah, kira-kira sekian ini air, ya, tanah dan air yang berasal dari cabangnya. Fatwa dari pendahulu kita, baik dari Mas Maji, dari Mas Imam, dari Yang Tomo, dan dari sebelumnya dari pendiri, hanya menyampaikan fatwa bahwa Desa Trate itu lahirnya pada tanggal 10 Suro tahun 2022. Kita mencari dokumen itu tidak menemukan sampai saat ini. Kita hanya berpedoman pada fatwa daripada pendahulu kita. Jadi kalau di pusat itu setiap malam 10 Suro tidak ada kegiatan. Kegiatannya ritual. Selamatan bubur Suro itu ya tanggal malam 10 Suro. Ya. Tapi di cabang biasanya ada cabang yang malam 10 Suro tinggi pengesahan, ya monggo. Tapi sebenarnya kalau di pusat itu digunakan untuk ritual menyambut ulang tahun kelahiran Desa Trate dengan menggunakan bulan Hijriah. Itu bedanya di situ. Nah, kemarin kita sempat bingung lah, kalau kita menggunakan malam tanggal 10 Suro untuk hari jadinya Desa Trate, kan 10 Suro ini selalu bergeser terus, dengan bulan Masehi nggak cocok. Nah, itulah yang kemudian dipakai sebagai pedoman ulang tahun Desa Trate. Kita menggunakan bulan Masehi ya tanggal 2 September. Maka peringatan puncak acara 1 Abad nanti kita pakai tanggal 2 September. Ya, karena nanti di puncak kegiatan 1 Abad itu ada kejuaraan Krida Internasional Setiati Trate Cup, bukan nasional kita, tapi internasional. Krida Internasional Setiati Trate Cup. Ya. Nah, di dalam Krida Internasional Setiati Trate Cup ini pesertanya, kontingennya nanti berasal dari kontingen provinsi. Ya. Jadi masing-masing provinsi mengirim kontingen atlet. Dan selanjutnya saya mohon pada Mas Tono dan Mas Sugri nanti untuk menyampaikan terkait dengan bidang teknik dan juga bidang hukum. Monggo Mas Tono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum
bahwa pada tahun 2022 ini kita akan memasuki sama-sama bisa merasakan bahwa Isatrate ini akan memasuki usia 1 abad atau 100 tahun. Ini patut kita syukuri. Ya. Dan menjelang usia kita yang ke 100 tahun ini, tadi sudah juga disampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi, alhamdulillah secara real sudah dianggap selesai. Di tahun 2022 ini kita akan berbenah, baik dari sisi organisasi maupun dari sisi teknik atau prestasinya nanti. Yang kedua tentunya juga di bidang teknik. Ya. Di bidang teknik ini tidak kalah pentingnya, ya, karena saya sendiri merasakan satu keprihatinan sebetulnya. Keprihatinan kita itu kalau kita melihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh internal Isatrate dimanapun, ya, itu dengan bangganya adik-adik kita atau bahkan kita yang melaksanakan, yang sudah senior-senior ini, itu yang disuguhkan kepada tamu undangan, kepada siapapun yang hadir, ya, itu malah justru bukan materinya Isatrate. Ini harus kita akui bersama, iya atau tidak, kenyataannya seperti itu. Coba kita saksikan begitu mahirnya adik-adik kita ini memperagakan gerakan baku ipsi tunggal misalkan. Mahir, bagus, ya, tapi suruh gerak jurus 1A aja salah, 1B salah. Itu materi ajaran Isatrate, ya. Itu artinya apa? Bahwa materi pencak silat ajaran Isatrate itu sudah mulai terkikis, ya, mulai terkikis. Nah, dalam rangka menjelang 1 abad ini, bidang teknik sudah mencanangkan, bahkan kemarin pada saat dilaksanakan rapat koordinasi nasional di Palembang, itu sudah disepakati bahwa untuk tahap awal dalam rangka kita akan menyelenggarakan event yang namanya Krida Internasional, yang puncaknya nanti dilaksanakan pada tanggal 2 September di Madiun. Itu diawali dengan adanya diklat nasional untuk pencak silat ajaran dan wasit juri, ya. Karena pencak silat ajaran ini, ya, banyak hal yang harus disamakan, ya. Karena setiap orang itu bisa menafsirkan yang berbeda-beda, ya. Mulai dari bukaan ada yang tuangannya sampai miring-miring, ada yang, ya, ini dibetulkan semua karena semua itu ada filosofi atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Beberapa kegiatan bidang teknik yang akan diselenggarakan dalam rangka peringatan 1 abad, 1 diklat nasional itu tadi, ya. Terus yang kedua nanti akan diselenggarakan, tadi disampaikan oleh Ketua Umum, pada saat setelah upacara pembukaan itu ada pencak silat kolosal yang harapannya bisa meraih rekor muri. Nah, pencak silat kolosal ini pelaksanaannya akan dilakukan serentak seluruh Indonesia. Nanti gerakannya akan diinfokan lebih lanjut, ya. Jadi kalau saya mungkin secara nasional cari jumlah 1 juta itu tidak akan sulit, karena semua cabang, semua ranting itu bisa melakukan mengikuti gerak secara bersama-sama. Contohnya yang di DKP itu nanti di samping di pusat di Padepokan Agung itu akan menyelenggarakan gerakan. Kalau nanti pandemi ini sudah berubah menjadi endemi
sehingga perkumpulan orang itu bisa tidak ada pembatasan, itu akan diperbanyak ya. Sehingga di Madiun sendiri, di samping dilaksanakan di pusat, di Padepokan, itu di semua ranting ya, di semua ranting menyelenggarakan, bahkan semua warga yang ada itu boleh melaksanakan bareng-bareng di emperan, di akan menyelenggarakan itu ya. Sehingga saya membayangkan kalau 1 juta aja melakukan gerakan kolosal secara nasional, itu pasti akan terlampaui, dan mudah-mudahan Sulawesi juga akan mendukung sepenuhnya ya. Siap ya, ini tepuk tangan untuk Sulawesi Selatan. Terus yang kedua, saya tadi sudah mengawali yang namanya keprihatinan kita semua terhadap tidak bangganya terhadap materi kita sendiri. Ini sekarang yang namanya di Esa Trate itu juga sudah mulai dibakukan yang namanya jurus baku perorangan Setiati Trate. Nah, gerakannya bagaimana? Ya itu harus melalui diklat juga. Ya, jadi itu nanti yang akan dilombakan. Jadi nanti yang dilombakan pada saat Krida internasional ini, yang pertama ada tanding. Ya, jadi tanding itu semua kelas akan dipertandingkan. Tapi nanti setiap provinsi itu hanya memilih 10 kelas yang boleh ikut ke Madiun. Jadi nanti silakan, kalau ada 15 kelas dipertandingkan, dipilih 10 kelas yang dianggap bagus, yang mempunyai potensi untuk menang. Nah, 10 kelas itu apa saja? Putra sejumlah 6, putri sejumlah 4, jadi ada 10 kelas ya. Dan ada 1 kelas yang belum pernah dipertandingkan, ya ada namanya kelas bebas khusus. Nah, kelas bebas khusus ini khusus putra, tidak memakai bodi ya, memakai aturan pertandingan ala Esa Trate, dan tidak ada pembedaan berat badan. Jadi cilik umur berat 50, wani musuh berat 80 boleh. Ya, ibaratnya kalau Desa Trate, cilik ora kurang bakal, gede ora turah bakal. Ya. Musuhnya gede seruduk, lek jungkel ya jungkel kan gitu. Ya. Jadi nanti ada itu kelas bebas khusus. Namun sini kalau yang dari Sulawesi Selatan ada yang siap, boleh untuk untuk mengikuti. Mengenai seragam Esa Trate saja. Ya, ini perlu kita standarkan karena ya biar nggak macem-macem ya. Jadi contoh yang tengah ya, yang tengah itu ini sudah bukan seragamnya Esa Trate, logonya bunder ya, badnya itu loh. Di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu badnya ya seperti yang saya pakai ini, seperti yang ada lagi badnya itu 1922. Pokoknya kayak Esa Trate. Ini sudah tidak benar ini. Ya toh? Bunder, ono tulisan namanya keluarga besar persaudaraan Setiati Trate. Ya, jadi buat kreasi sendiri ini. Nah ini nggak benar. Ya, terus ono bed ipsinya. Kalau yang ini sudah benar bednya. Tapi sayangnya ada bed ipsi. Nah, yang paling benar ini. Nah, tepuk tangan untuk. Seragam Esa Trate ya, itu apa? Karena Esa Trate ini ingin menunjukkan kesederhanaan ya, gak macem-macem ya. Seragamnya hitam-hitam, kalau pelatih pakai sabuk mori ya toh, talinya tali wangsul, cukup pakai bed Esa Trate. Kalau tingkat 1 ini di belakangnya, balik sana, ada lempitan 1 ya, sehingga kita tidak menonjolkan dupe tingkat loro
gawe loro, telu kok tingkat telu, papat kan ada yang gitu. Karena kita pengen, ya kita ini sebagai apa namanya pendekar itu sederhana, tapi kalau dikasih tugas itu tuntas untuk menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya secara pribadi bisa ketemu dan bisa berbicara di hadapan panjenengan semua, di mana alhamdulillah kebetulan di wilayah Sulsel ini, khususnya di Kota Makassar ini, tadi Mas Pur sudah menyampaikan bahwa asal usul saya di sini. Jadi perlu saya luruskan bahwa sejatinya saya ini asli Makassar, bukan Maros ya. Jadi kecilan saya di Jalan Botol Lempangan, daerah Karibusi sana. Ya, rumah saya itu yang sekarang jadi Pelangi ya, depan kantor Golkar, itu rumah saya. Ya, alhamdulillah saya sekarang berdomisili di Kota Madiun, istilah Jawa Katut Papon ya, istri saya memang asli Madiun, kebetulan adik angkatan dari Kang Mas Sekretaris Umum ini, dari alumni Brawijaya juga ya. Istri saya di Madiun sebagai kesehariannya sebagai notaris, dan saya sendiri sebagai pengacara berkiprah di Jawa Timur, dan alhamdulillah dipercaya oleh Kang Mas Murjoko dan Sekretaris Umum Kang Mas Tono mengawal proses hukum yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di Trate ini ya. Kasus apa itu, apa aja? Tadi Mas Ketum sudah menyampaikan ada dua yang sangat krusial, walaupun di belakangnya itu masih banyak. Ada dua yang sangat krusial yang saat ini sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu kasus merek, sengketa merek kelas 41 dan badan hukum ya. Yayasan sudah selesai juga, sekarang lagi berproses tingkat kasasi. Insya Allah tidak lama lagi sudah turun ya putusannya, dan saya yakin putusannya tetap, mohon doanya ya. Amin. Kalau dua perkara ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Ketum dan sudah ditegaskan penggunaan merek tersebut itu oleh Kang Mas Sekretaris Umum terkait lambang ya. Ini lambang adalah hak cipta yang kedudukannya sekarang menjadi hak eksklusif organisasi kita ini yang dilindungi oleh undang-undang. Makanya tidak boleh, tadi pesan moralnya tadi oleh Sekretaris Umum Mas Tono, pesan moralnya ojo dicampuri dengan lambang-lambang yang lain yang tidak ada urusannya dengan organisasi kita ya. Jadi kesucian yang ada di organisasi kita ini jangan dicampuri dengan hal-hal yang lain yang tidak ada urusannya dengan kita ya. Jadi kayak IPSI ini, beliau ini perlu saya sampaikan bahwa beliau ini selaku ketua IPSI di Kota Madiun ya. Jadi bukan berarti maksudnya beliau tidak boleh IPSI masuk, tidak. IPSI ini adalah organisasi yang didirikan oleh salah satunya PSAT ya. Dari 10 perguruan historis mendirikan satu wadah IPSI ya. Motornya adalah organisasi kita. Sekarang di dalam
perguruan historis itu ketua perguruan historis adalah Kang Mas Murdjoko, ketua umum kita ya. Jadi makanya alhamdulillah saat ini beliau diminta oleh Pak Prabowo ketua umum PPIPSI untuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan PPIPSI. Dan alhamdulillah berkat doanya panjenengan saat ini organisasi kita ini sedikit berjalan, istilahnya tadi kalau boleh pinjam bahasanya Mas Ketum, rodo enteng ya, tidak berat lagi jalannya kita. Kalau kemarin 2 tahun yang lalu kita masih peteng ya, masih gelap. Kenapa? Nggak siang nggak malam pikirannya kita di sengketa ya, merek ini ya, sengketa badan hukum. Bayangkan Mas Ketum dan Mas Sekretaris Umum ini memerintahkan LHA untuk membatalkan badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU ya, di mana badan hukum tersebut dipegang oleh Saudara Taufik. Ya, Pak Taufik ini diberikan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM, di mana Pak Taufik ini secara fakta dan itu menjadi bagian daripada pertimbangan putusan pengadilan, baik itu merek maupun badan hukum. Di dalam pembatalan badan hukum, salah satu kenapa alasan dibatalkan badan hukumnya Pak Taufik, karena Pak Taufik telah dinonaktifkan oleh Majelis Luhur ya, versi Palu 2016. Jadi clear, baik itu badan hukum, perkara badan hukum maupun merek, pertimbangan hukumnya sama, bahwa Pak Taufik telah dinonaktifkan. Dan oleh karena telah dinonaktifkan, maka Majelis Luhur melaksanakan parapatan luhur tahun 2017 dan mengangkat Kang Mas Murdjoko selaku ketua umum ya. Makanya saat ini badan hukum tersebut yang punyanya Pak Taufik dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM ya, dan mengeluarkan dan mengesahkan badan hukum PSHT, yaitu Ketua Umum Kang Mas Murdjoko dan Sekretaris Umum Kang Mas Tono ya. Tuh. Alhamdulillah, inilah buah dari perjuangan kita selama ini. Bahkan kami pun di tim LHA ini berkeyakinan bahwa hal ini tidak mungkin kita raih tanpa doa panjenengan semua ya. Tuh Mas. Terus selanjutnya ada tadi Pak Mas Ketum sudah menyampaikan ada tanggung jawab kita terkait pengesahan badan hukum ini untuk kita laksanakan sebaik mungkin ya. Apa itu badan hukum ini? Monggo didaftarkan di masing-masing di Kesbang Pol di kota kabupaten masing-masing, baik di provinsi kota yang ada di Makassar ini ya, didaftarkan dengan menggunakan SK di cabang masing-masing ya. SK nanti ada akte pendirian dan pengesahan badan hukum tersebut ya. Mungkin nanti kami akan mengirimkan melalui Perwapus ya. Ya, monggo nanti Perwapus yang nanti akan distribusikan di semua cabang, di masing-masing cabang. Itu Kang Mas ya. Terus selanjutnya jangan sampai badan hukum ini, pesan saya, badan hukum ini bukan untuk memukul lawan ya.
Jangan kita karena sudah punya legalitas, alas hak, terus kita mentang-mentang dengan pihak sebelah. Ajak bicara mereka, sampaikan bahwa yang sah ini adalah kami, ya. Terus ada juga yang bertanya, saya duduk di sini bertanya lewat WA, ini baru-baru ini ya, bagaimana kalau ada sekelompok CC ini mengadakan latihan, ya. Perlu saya sampaikan, kalau terdapat mereka masih melakukan latihan, tapi saya yakin kalau di Makassar nggak akan berani ya, nggak akan berani. Saya yakin, kalaupun berani berarti luar biasa, Tuhannya banyak. Ya. Dan insya Allah saya akan bantu hal itu. Saya usir mereka dari sini. Ya. Nah, kalaupun di wilayah misalnya di cabang-cabang lain Pindrang misalnya ya, itu terdapat ada kelompoknya CC melakukan latihan, tolong di video, di foto, sampaikan, karena saya tahu di sini LHA belum ada, sampaikan ke pusat, nanti saya sendiri yang turun di sini untuk memproses hal itu. Kenapa? Saya asli sini, saya tidak mau ada pihak lain atau esatrate lain yang ada di wilayah Sulsel. Itu janji saya. Ewago. Kita sudah bisa membuktikan di tingkat nasional kita memenangkan perkara. Kita tidak bicara sombong, tapi itu merupakan fakta. Sebagai instrumen teskis, apabila mereka masih menggunakan badan hukum ya di wilayah sini, tolong sampaikan kami di LH Pusat. LH Pusat akan turun. Saya nanti mohon kepada Mas Ketum untuk menugaskan LHA turun ke wilayah Makassar. Insya Allah kalau Pak Wali Kota sini pada di pemantau, nanti saya juga akan hubungi juga beliau ya. Selanjutnya badan hukum ini mohon segera dianu ya, Mas Perwapus, Mas Pur, didaftarkan ke Kesbang. Kalau Mas Pur ini kan di wilayah Goa ya, Mas anunya bupatinya Adnan ya. Tuh, tolong nanti juga sampaikan salam saya kepada Pak Adnan ya. Itu juga kebetulan teman main dulu. Jadi begitu Mas. Insya Allah tidak ada masalah untuk kita ini di sini, dan mungkin hanya saya pesan mungkin Mas Pur aja, secepatnya nanti kita bentuk LHA di sini. Ya Mas Pur, nanti saya koordinasi dengan sampaikan kepada Mas Ketum bahwa di Makassar, di Sulsel ini adalah kota istilahnya kota ya Indonesia Timur ya, pintu gerbang Indonesia Timur. Sulsel ini itu wajib punya LHA. Nanti teman-teman saya yang sudah berkiprah sebagai lawyer di sini, ada 4 orang saya wajibkan untuk latihan di setelah Suro nanti. Nanti latihan di Goa dulu ya. Kenapa di Goa? Karena memang tinggalnya mereka di daerah Goa. Jadi di perumahan di Goa sana. Ada 4 orang lawyer, alumni UMI, sama-sama satu alumni dengan saya. Itu akan berkeinginan mereka, interest sekali dengan, karena kenapa? Karena melihat saya di YouTube. Saya ini ceritanya kan 25 tahun menghilang. Kok tiba-tiba muncul di YouTube dengan berseragam hitam-hitam ya. Sejak itulah teman-teman sejawat saya yang ada di sini
itu pengen cari tahu apa itu PSHT. Bahkan Wakil Rektor 3 Universitas Muslim Indonesia menawarkan kepada saya untuk menjadi ekskul ini, pencak silat. Insya Allah nanti waktu tidak terlalu lama, saya akan mengajak, nanti akan bersilaturahmi dengan rektor setempat, Perwapus ya, kita silaturahmi ke sana untuk membicarakan kegiatan ekskul pencaksilat ini ya. Ini pesan, kebetulan pesan Dewan Pembina kita, yaitu ketuanya adalah Pak Lanyala Mataliti. Beliau juga asalnya dari sini, Makassar. Beliau ini memesan bahwa pencaksilat di kampung saya itu, Dindah, dia mengatakan begitu. Itu makanan setiap lebaran pasti ada acara pencaksilatnya, pakai gong, gitu. Nah, saya iya saja, padahal saya sendiri belum tahu itu hari kan. Ya, saya takut. Kenapa? Saya takut kalau ditanya pernah tidak ngelihat itu. Saya kan tidak pernah lihat dulu ya. Saya mengenal pencaksilat itu dari bapak saya, tapi saya mendalami pencaksilat itu di Madiun. Alhamdulillah sampai sekarang saya dan teman-teman di LHA masih mendapatkan kepercayaan dari Mas Ketum dan Dewan Pusat ya, menjadi pengurus di pusat ya. Untuk itu, khususnya untuk di wilayah Sulsel ini, kalau ada apa-apa terkait permasalahan hukum, segera sampaikan kepada Mas Pur. Nanti Mas Pur mau tindak lanjutnya ke saya di LH Pusat ya. Tetapi perkara itu ojo digolei ya. Jadi seperti pesan Mas Sekretaris tadi, ora usah itu terate itu kan menuntut kita untuk hidup sederhana apa adanya ya, nggak usah digolei-golei ya. Wong kita ini sudah, istilahnya kita ini sudah digodok menjadi orang pemberani, ngapain kita mau tunjukkan lagi keberanian kita. Orang semua tahu bahwa PSHT itu adalah satria ya, pemberani ya. Jadi gitu Mas. Alhamdulillah sekali lagi, tugas LHA untuk mengurus badan hukum dan mempertahankan merek kita yang digugat oleh saudara Taufik itu telah selesai. Oke? Tugas LHA sekarang tinggal mengawal perkara-perkara kecil yang dibuat-buat oleh mereka di sana. Oke? Itu jangan sampai itu merambat ke sini. Ya, saya pastikan bahwa di wilayah Sulsel ini JJ tidak akan berkembang. Zero. Saya tahu itu. Karena di tingkat Polres semua yang kabak opnya itu teman saya semua. Termasuk di Pangkep. Ridwan Seno. Ya, tolong sampaikan salam saya. Jadi teman-teman semua aparat di sini setiap saat menginformasikan terkait kegiatan PSHT yang ada di Sulsel, dan mereka bangga, alhamdulillah. Jadi gitu Mas, mungkin ini yang saya bisa sampaikan, karena ini waktu kami juga harus istirahat, Mas Ketum, khususnya Mas Ketum, karena Mas Ketum ini bersama Sekretaris Umum ini masih banyak tugasnya ya. Habis ini mungkin tadi saya waktu di perjalanan di bandara, Mas Ketum menyampaikan kepada Mas Tono bahwa ada lagi tugas di Kalimantan dan sebagainya kan, habis ini. Nah makanya dari itu saya tidak panjang lebar,
karena subuh kami harus bergeser lagi ke Ambon. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini dari saya cukup ya. Nanti makanya saya tutup dulu ini ya. Untuk itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau ditanyakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhika karimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini hamba-Mu semua memohon izin dan ridha-Mu ya Allah. Berkailah semua langkah-langkah kami ya Allah, dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau maha mempersatukan kami, maka kokohkanlah kami dalam membangun tali persaudaraan ini ya Allah. Kuatkanlah kami dalam membangun silaturahim ini ya Allah, sehingga kami bisa saling menghargai, saling menghormati, dan saling menghormati, sehingga dengan demikian akan melahirkan atau menumbuhkan keakraban sesama saudara ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dan janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau maha pengampun atas segala dosa-dosa, maka ampuni dosa-dosa kami semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa para orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa para pendiri persaudaraan sejahtera, para tokoh-tokoh dan para pemimpin dan para warga persaudaraan sejahtera yang telah Engkau panggil ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau maha mengabulkan atas segala doa, maka perkenankanlah permohonan hamba-Mu ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma selamatan semua yang hadir pada malam hari ini. Selamat fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati bismillahil fatihah. Alhamdulillah. Iya karena aku tuh beraya sirotol lagi amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.